makanya kita lihat baca fakta di lapangannya loh. Kalau misalkan negara benar-benar profit tinggi, rakyat Indonesia pasti bakal nggak jatuh miskin kayak gini banyak. Apalagi sekarang COVID kan, banyak banget orang-orang gelar tiket maksud udah gua. Dengan adanya ini, Ada ini gimana? angkat rakyat miskin sedikit. Dan mereka bisa narik, bisa dapat duit. Ya mereka jadi punya Jadi Dan punya ada pendapatan. Ya, Salah. Nggak begitu. Cak. Enggak ada, jadi gini, yang dipermasalahin sama driver tuh perbedaan Grab sama Gojek. Kalau Grab yang lebih capek dapat duitnya lebih banyak di Grab. Nah sementara Gojek karena ada sistem kayak begini, lo lebih capek tapi gue lebih santai, pendapatannya bisa sama. Nah itu yang dipermasalahkan sama para driver. Nah itu kan gue bilang, kalau udah main di logika, ngerti gak sih? Logika marketing, nggak akan ada nyambungnya. Karena pada umumnya perusahaan tuh mau profit buat perusahaannya itu. Iyalah pasti. Ibaratnya dari 100%, 80% dikasih sama mitra, mereka 80%. Yang dicekek di sini siapa, ngerti nggak? Iya benar. Gue mikir dari si hati orang-orang yang kayak gini gitu loh. Iya. Mereka dipermainkan. Iya benar. Sementara inovasi ini untuk mengembangkan gimana orang bisa mendapatkan keuntungan lebih dan meminimalisasi yang namanya kerugian gitu. Dia perusahaan kan. Iya, Ya, lu yang beli untung ke perusahaan. warung makanan gak enak lu beli juga nggak? Ya udah. Drivernya tinggal gitu aja. wajar. Lu mau Enggak, bapak gua kan nge-Grab juga nih. Iya. Ya, Grab. Juga kelukasannya banyak. Yang namanya aplikasi developer pasti pengen untung lebih tinggi. Ya, namanya Ya udah, gua juga mau pemilik perusahaan, gua juga mau perusahaan. Nah itu tamak namanya. Yang salah siapa di sini? Pemerintah. Emang anak dajal. Ya bukan dajal nih. Tamak Ya, kali, Balik asal. lagi bisnis. Ya lu nggak usah Gua bahas ngerti, kayak gitu. Gua nggak peduli. Gua kaya. Wah, yang penting gua udah menyediakan aplikasi. Lu nggak usah ngelawan anjing. Lawan solo. Lawanmu. Kalau kita pengen menganalisa dari sisi hatinya orang-orang mitra ini loh, lu baca nggak sih dari segi politisnya di situ gimana? Pekerja di Indonesia ini semuanya harus dikontrak, ada undang-undang yang ngatur di sini. Ada yang dibikin mitra dan disetujui. Karena ini inovasi. Bisa kayak gitu. Orang Indonesia ngedukung nggak dari bayar pajak, Itu dari mereka hal kecil. bukan karena mereka nggak bisa dapetin pekerjaan lain selain itu, karena mereka mendapatkan itu, berarti nggak? Iya. Sementara Bisa ngebantu. inovasi Sekarang lain bisa ngebantu untuk lu kontrak bla 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 lah ya. Sekarang rakyat Indonesia sendiri ngedukung itu enggak? jelas kalau misalkan Wah yang dari lu ngomong ya jelas, dari gua bisa jelas. Ya, dan dulu maksudnya jelas gimana ya Pak Andre? Coba. ini kita ngatur ini dulu. Kepala orang lain-lain dan orang Indonesia kebanyakan ya. Nah, bodoh. bener. Tapi kan di sini kalau menurut gua bang ya, kalau Ya. menurut gua ini kan ada ininya lah, ada penjabarannya lah ya. Kalau menurut gua dengan sistem yang kayak gini, jauh lebih bisa sebenarnya developer ini mengembangkan keuntungan yang lebih besar daripada mitra, berarti nggak? Sehingga mereka nggak terlalu tamak. Di sini yang nggak dilihat berarti sama siapa? Pemerintah nggak terlalu melihat ini. Pemerintah cuma ngeliat inovasi, mereka udah kerja, mereka dapat lapangan kerja. Tapi kalau disamakan dengan gaji UMR, mereka masih Udah jauh di salah bawah. satu. Kata siapa lu? Enggak lah, jelas bapak gue megang mobil dia dari jam 4 pagi bang. Ini gue nggak hoax gimana ya? Waktu bapak gue masih ngebrek, dia sampai jam 4 pagi selama 1 bulan itu mendapetin untung berapa? 2,5 juta. Berapa orderan balik lagi kalkulasi dalam itu sehari dia. berapa orderan berapa lu dapat? Nah itu dia kalau udah dari jam 4 pagi kerja, dia udah niat gak sih kerja? Ya. Nyala nggak aplikasinya? Pasti nyala. Gua pernah ngobrol sama Bang Boris soal pendapatan. Satu lagi. Pendapatan kotor per bulannya dia itu kotor. Main nyabut cok. 7 juta. Bang? 7 juta. Hilang ya. Nah berarti kan di sini. Tapi dipotong makan, Iya. bayar listrik, bayar kontrakan segala macam, Kalau itu jelas. bersih. Enggak, kalau misalkan 4 juta. enggak, kalau misalkan itu bang, itu udah harus diikut karena itu kehidupan dia kan. Berarti oke lah dia dapat 7 juta. Cuman mitranya yang lain. Berarti kan dari kita mikir lagi nih dari pihak developer ini mikir aku gendutin dulu yang ini, besok yang ini, besok yang ini, besok yang ini. Yang harusnya dia Kalau bisa pendapatan sih kalau kayak driver kayak gini ya balik lagi. Lu mau dapat duit banyak ya lu mesti rajin gitu aja. nggak rajin juga nggak bisa.
Ya, Ini contohnya bukanku dari jam 4 pagi selama 1 bulan itu mendapat 2.500.000. ya berapa orderan dalam satu hari 2.500.000. Beda lah dengan namanya orderan ya. Yang penting Ya. dia udah berusaha, dari jam 4 Ya pagi. berarti kan di situ misalnya lokasi Aplikasinya ampas kan berarti? bukan ampas ya Yus. Berarti lagi nggak ada yang gunain aplikasi itu. Enggak, sementara dia bilang dia bisa keuntungan dulu 7 juta 1 bulan. Jadi Bukan kalau driver apa? Grab, Berapa lah? Grab bike, Grab car. Grab car ya balik lagi di situ ada penggunanya nggak pada saat Nggak itu? mungkin. Ini lu tadi lu bilang 7 juta kan itu Grab car kan? Bukan, Gojek. Gojek. Yang Grab car dong. Karena gua nggak pernah Nah, nggak pernah ini lama Kalau berkacamata dari yang Gojek tadi gue bilang, itu mereka sejahtera deh dengan pendapatan segitu. masih nggak masuk di logika gua sih kayaknya. Karena mereka Sebenarnya nggak ada kepastian yang terkait dipermasalahin gaji itu cuma itu doang. Cuman masalah insentif yang tadi gue bilang itu. Iya. Capeknya gue beda tapi dapetnya sama. Sementara kalau di Grab yang lebih capek kalau lebih mau banyak. kalau mau dianalisis di situ ada permainan. Permainan itu disokong sama si pemerintah ini. Kalau mereka punya hukum yang tegas, mitra harus dibayar sekian. Apa nggak sama rata itu? Orang-orang itu tuh nggak itu. Nah kalau misalkan kita mau digituin, gue sebagai pemilik perusahaan ya udah gue targetin. Oh iya bener Ji. Jadi kalau misal sistem kayak Andre bilang gitu, orderan bakal merata. Nggak ngerti makanya ngomong ini gue bilang. Orderan bakal merata. Contoh lah Ya, makanya balik lagi gue Jadi, orderan balik lagi masuk ke Nggak ada kecemburuan. Misalnya hari ini kita lu rame, nggak ada timpang. lu capek nih, besoknya gantian gue capek. Jadi di Pasti kayak gitu sistemnya nanti. Jadi sistem yang sekarang semua tuh disuapin sebulan dulu, sebulan domisili dulu, sebulan dulu. Gue ngerti banget gimana developer karena mereka memegang aplikasi tersebut. ya ngerti nggak? balik lagi kan gue. Nah, bukan maksud gue bisa nggak kalau di sistem kontrak itu gue menggaji arsitek di bawah 10 juta? Gak bisa, bang. Ada hukumnya. Ini nih. Gue, ntar dulu denger gue dulu. Ya, bentar lu, Kalau bentar lu. kalau gue misalkan arsitek gue 3 nih, gue menggaji dia tiap bulan 10 juta. Kalau gue menurunkan gaji mereka jadi 5 juta per bulan, gue profit gak perusahaan? Profit dong 15 juta, tapi nggak bisa karena ada aturan di dalam situ. Maksud gue disamaratakan gitu. Ya, Masih masih. tahu kan ada driver yang lebih diutamakan karena kinerjanya bagus, ratingnya bagus. Pertama ya kinerjanya bagus sama ratingnya bagus kenapa? Dan nolak orderan kan? Nggak milih-milih orderan. Berarti kalau udah ngomongin ke situ, inovasinya masih harus Nah, kalau diakui. sistem yang kayak Andre bisa diterapkan dengan gaji misalnya driver gaji tetap nih 5 juta. Gak usah lah kita bilang Itu 5 juta. orderan selama sebulan itu capeknya tuh pasti bakal rata. Misalnya hari ini gue rame banget nih, wah rame banget ya gue orderan, gue sepi. Besoknya gantian, lu rame, gue sepi. Dan itu dalam sebulan itu bakal rata. Nah kalau ada yang nolak orderan bakal ada sanksi, pemotongan gaji lah, apalah kayak gitu. Di sisi lain, Harusnya bisa kayak gitu. dia udah mau pulang nih. Tiba-tiba dia dapat orderannya tipis, dan itu dia harus muter lagi ke sana. Kita nilai psikis dari si mitra ini kayak gimana gitu. Kita harus menilai dari sisi kemanusiaan juga. Pasti lu pernah ngerasain gak sih lu bang kayak gitu? Lu mau pulang tiba-tiba aplikasi lu masih nyala, lu ngarep arah pulang kan, tiba-tiba arah balik lagi ke sono dan orderannya tipis gitu loh. Sakit gak kerja begitu? Sebenarnya enggak, kalau mereka digaji kontrak itu udah tanggung jawab mereka buat ngelakuin itu. Ya. Bener gak? Nah, gitu saya, Pak. Kalau kayak gitu, Mana saya? iya. Ah. Mana? Lalu kalau kita logika kayak gitu, Kalau semuanya karyawannya enak, mah enak. Kita mah melihat luas. Kalau melihat satu kontrak doang mah enak. Bukan, sekarang kita lihat Nadiem Makarim jadi apa sih? Gue pengen ngajak abang lu berpikir perspektif yang lebih panjang gitu. Karena yang di bawah ini kan masyarakat yang kelas kecil menengah ke bawah. balik lagi. Mau lari syukurin enggak ya udah masih banyak. Nah itu sekarang gimana cara memberantas yang namanya, jadi inovasi itu cuma sebagai sampul, isinya sama aja. Jadi itu kalau kritik gua sekarang. Ini gua kritik ya. Terus